Fahma amin syahdan manakala tahqiqlah pemandanganmu akan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al dan asma dan sifat dan zat, maka ketika itu menyelamlah ia di dalam laut ahdiyah Allah Ta'ala, dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya dan kerasnya mabuknya dengan sebab meminum khamar hakikah, dan tiadalah diharap-harap akan siuman, maka ketika itu hasillah baginya makom fana fillah, artinya binasa, hilang di wujud Allah, pada wujud Allah Ta'ala. Nah, jadi orang belajar ilmu hakikat itu jadinya tuh sebagai minum khamar, mabuk, nah di tengah laut nah, mabuk, dan orang ini harap punya kada sadar. Makanya bilanya sadar kembali lagi ke manusia. Itu bilanya sadar tak? Bilanya kada sadar di Allah terus duduknya. Nah itu nang diharap-harapkan kita tuh mabuk dengan Allah Ta'ala. Nah makanya ada orang majujuk itu kan kada tahu-tahunya dengan dunia. Urusannya aja tuh majujuk pengarannya ya mabuk tadi. Ini tuh mabuk dengan Allah Ta'ala. Nah bahkan orang belajar ini pun artinya hendak mabuk juga. Nah kada maharap inya siluman atau sadar. Karena bilanya sadar menjadi manusia lagi inya. Nah itu tak bilanya hati kita tak manusia berarti kita belum minum khamar hakikat, belum minum. Nah jadi ada juga ini minum khamar kan disuruh, tapi khamar hakikat maksudnya. Nah itu pemiring ya kalau khamarnya ada. Nah di sini khamarnya khamar hakikat. Nah makanya tuh lalu ini hilang binasa. Nah kepada wujud Allah Ta'ala, masuklah ia di dalam khatar, jadi hatinya di dalam hati yang paling di dalam. Nah khatar nah sebab belum kamil karena belum lagi sampai kepada maqam baqabillah. Nah orang itu masih di panapillah, di dalam kebinasaan terus, cuma belum sempurna inya. Bilanya sempurna sama sekali seperti Datu Abulung. Nah ini baqabillah, kekal Allah Ta'ala, kada ada yang lainnya inya. Nah jadi kita dulu belajar itu ikas panapillah aja dulu, binasa di dalam wujud Allah. Nah ngalih hendak seperti Datu Abulung. Nah baqabillah. Nah ya Allah mungkin kita cari di sekarang ini, nah ngalih mencari kayak Datu Abulung, baqabillah hajanya bakakalan. Nah kada ada lagi manusianya. Nah, itu artinya kekal dengan memandang yang demikian itu, dengan kekal dikekalkan Allah Ta'ala. Jadi sini sebenarnya Allah Ta'ala juga pernah mengekalkan, bukan Datu Abulungnya, Allah Ta'ala. Maka maqam baqabillah itu mengisbatkan wujud akuan alam ini dengan pandangan keadaannya menzohir wujud Ta'ala. Jadi baqabillah itulah artinya di dalam akuannya tuh alam semesta ini kada ada lagi. Nah senyaan menzohir wujud Allah Ta'ala. Nah itu maqam baqabillah. Nah maka maqam baqabillah itu dua perkara. Yang pertama syuhudul kathrah fil wahdah. Nah itu maqam baqabillah, makamnya itu dua perkara, terbagi dua perkara. Cuma dua perkara ini bolak-balik. Syuhudul kathrah fil wahdah artinya memandang yang banyak di dalam yang satu, yakni pandanganmu bahwasanya wujud segala makhluk berdiri dengan wujud Allah Ta'ala, tiada dengan sendirinya. Nah, misalnya kita lihat pohon kayu, baginya pohon dan dahan dan cabang dan daun dan lain-lainnya, maka ketika itu tilik dengan pikir hati, jadi daripada yang satu jua yaitu biji. Nah itu tak memisalahkan para ulama tak. Kita hendak misalnya kepada Allah Ta'ala. Kita lihat pohon kayu itu seperti daunnya, cabangnya, nah rantingnya, batangnya, sampai ke akarnya itu satu yang terjadi yaitu dari biji. Nah
Itu artinya suhudul kasrah fil wahdah, dari yang banyak tadi. Nah, hakikatnya pada yang satu. Nah, itu tak. Nah. Demikianlah alam itu sekaliannya jadi daripada yang satu juga, yaitu Allah Ta'ala. Nah, demikianlah jadinya. Nah, yang kedua syuhudul wahdah fil kasroh. Nah, syuhudul wahdah fil kasroh artinya memandang yang satu di dalam yang banyak, yakni pandanganmu akan bahwasanya Allah Ta'ala yaitu wujud ia pada sekalian seratul wujud. Misalnya seperti kita lihat satu biji, maka ketika ibaratkan bahwasanya daripada biji inilah jadi pohon dan dahan dan cabang dan daun dan lain-lainnya. Nah, itu boleh pulanginya. Kalau pandangan suhudul wahdah pulang, nah biji ini jadi dari batang, jadi batangnya. Nah, itu tak. Jadi kalau kita memakai suhudul kasrah fil wahdah tadi, nah seluruh yang ada itu, nah itu dalam akwon ialah ini tadi ulang tadi. Itu artinya baqabillah. Nah, kalau panafilah yes, binasa seluruh alam menjadi wujud Allah Ta'ala. Nah, lalu orang ini memakai. Nah, jadi ketika misalnya kita jadi imam, nah bahwa nang di belakang itu seluruhnya kada ada nang lain, ialah imam juga. Konnya nang makmum tadi, kada ada lain dah. Nah, itu suhudul kasrah fil wahdah. Pas kita ke masjid, seluruh isi masjid itu ialah kita. Yang orang berilmu gini nah. Makanya bilangnya ada orang makrifat, sembahyang di masjid itu selamat. Walaupun ada nang gaya, walau ada nang taguring. Karena menang mengaku orang makrifat tadi, ujar orang makrifat, seluruh di dalam masjidnya aku. Nah, itu suhudul kasrah fil wahdah. Nah, lalu pulang dibalik suhudul wahdah fil kasrah. Nah, aku inilah ya yang banyak nenek semasjidan. Tuh ambil halus dulu. Nang halus lagi pulang, nang halus ini rumah si isi rumah tuh aku tuh halus tak. Lalu ilmu tuh besar, lalu si isi masjid, nya kan besar lagi, lalu seluruh alam aku. Nah, jadi di sini pulang dalil di sini kan ada suhudul wahdah fil wahdah. Nah, ya kalau tah, nah lalu itu pandangannya. Nang memandang seluruh tadi pulang, kalau ada lain wujud Allah aku. Misal berduaan nih berhadapan, nah tak itu aku juga. Itu tak suhudul wahdah fil wahdah. Nah, atau karena pulang kita jadi imam makmum solongan, nah itu aku juga solongan itu. Nah, jadinya satu tetap. Nah, seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu itu daripadanya juga terbit sekalian alam, yaitu pandang zauqi bukan pandang kauli, dan lapas karena lemah lidah daripada mendapat, akan dia lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah. Nah, jadi di sini pandang artinya di dalam hati yang halus, di dalam zauqi bukan dengan lapas artinya. Nah, itu tak. Jadi kadang kalau dikeluarkan ini, kenapa di sini dikeluarkan? Karena melajarakan. Kan modelnya kan tahu kan. Jadi kalau kita memakai ini dari dalam zauqi, di dalam hati aja, bukan kauli. Hati kauli itu dikeluarkan, diperkatakan. Nah, kalau karena dia sambil berjalan seluruhnya itu aku aja. Nah, aku Allah Ta'ala aja itu. Nata salah tak karena dikeluarkan. Sebenarnya itu di dalam hati sambil berjalan tuh. Nah, bukan dilapas ya, karena kauli dan dilapasakan tuh karena beri faedah juga. Nah, benar kayak orang mama jujub tadi. Nang orang mendengar biasa aja orang mendengarinya. Karena udah tuh mah jujub tuh kan. Allah inya. Biasa aja inya. Nah, awam belum mandang biasa aja juga. Nah, itu artinya kalau kita nang satu tadinya di dalam hati aja, kemanapun itu tak. Lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah, karena jalan
penghulu segala arifin billah amat nyata radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu gaib tiada dapat oleh panca indera yang 5 dan tiada dapat oleh mata, hanya berjalan itu dengan hati. Nah, jadi dengan hati aja menjalankan ilmu tadi itu dengan hati. Kada kawal dengan panca indera yang 5. Karena ia daripada pekerjaan yang gaib. Nah, itu pekerjaan yang gaib, bukan yang johir, bukan yang nyata. Nah, itu tak hendak tahu yang gaib itu tak pekerjaan yang gaib. Mana yang gaib jangan bason gitu nah, nang kada ketahuan tuh gaib tak. Nah, maka wajib atasmu murid yang benar itu memberikan isyarat dalam menerima cemerlang segala nur ilmu, cahaya ilmu, dengan bersungguh-sungguh ijtihad dan berhadap dan bersedia, karena bahwasanya jalannya itu sukar atas nafsu. Nah, jadi kalau nafsu kuat payah mempelajari ilmu ini, kadang mau masuknya nafsunya kuat. Nah, karena keadaan ilmu di dalam hati ini tiada dapat disuratkan pada segala satar atas satu di kertas, kadang kalau dituliskan itu artinya. Nah, ilmu ini karena ilmu gaib kalau dituliskan kedainya. Nah, satar atau kertas artinya. Barang siapa mengatakan dapat mendapat akan dia itu dengan lafaz atau qauli dan takbir perkataan tadi, maka orang itu kafir zindik. Nauzubillah min zalik. Nah, bilanya mengatakan dah itu ada tulisannya ya, kalau dituliskan ya. Nah, jadi kafir zindik dah. Syahdan, manakala tajalli Allah Ta'ala zatnya dan tiada dengan wasatoh sifat kepada seorang hamba yang dikehendakinya, niscaya panalah di sisinya dirinya dan panalah sekalian makhluk dengan segala zatnya dan sifatnya, maka tiadalah dapat ia mengkhabarkan tajalli itu kepada seorang jua pun. Nah, jadi kalau Allah sudah menghendaki batajalli kepada orang itu, Allah menghendaki kepada hamba itu, kadanya hamba tenang berkehendak. Nah, ya itu Allah ta menghendakinya. Nah, dan ia pun kada mengkhabarkan pulang. Nah, dilarang. Nah, kalau aku nih ya, artinya cohir Allah, tajallinya Allah. Nah, bujur aja itu di dalam hatinya. Cuma itu kada kau dijohirakan. Nah, cuma kau menjohirakan kalau sudah besar, artinya ilmunya tidak terbatas lagi seperti seseman. Nah, bisanya itu tak. Nah, kan itu ada di menakibnya. Tiada wali Allah yang johir pada masa ini aja. Nah, ininya tajalli kan. Nah, seseman kan sudah orang tak lagi membahas. Amun kita nih bisa dibahas orang masih. Mbah. Karena orang memandang apa secara johir aja, inya tuh kada belajar apa kada ajar mengaku johir Allah Taala, tajil Allah Taala, orang kada percaya juga. Tapi kalau seseman, sedang seseman gini orang juga percaya. Kenapa? Seseman kan bawa wasiat, wahai muridku, janganlah munkir kepadaku ya, karena sebagian ahli Madinah munkir kepadaku mendustakan. Nah, udah sehat banyak aja orang kada percaya, apalagi belum seh. Baginnya nah itu tak niscaya panalah di sisinya dirinya dan panalah sekalian makhluk dengan segala zatnya sifatnya, maka tiadalah dapat ia menghabarkan tajalli itu kepada seorang jua pun, dan lagi pula tiada ia mendapat dengan talakini musyahih, hanya saja mereka itu menunjukkan jalannya dan tempatnya jua. Nah, artinya di situ kayaknya kada dapat, artinya gurunya pun kada melajari. Nah, cuma menunjukkan jalannya aja. Nah, karena dia kayaknya aku menunjukkan jalannya aja hanyarnya. Nah, inya karena merasakan hati sorong tak. Nah, karena ada dengan mendapat ditalakini ya, artinya dilajari. Nah, hanyar menunjukkan jalannya aja.
Maka barang siapa tiada merasa zauqi, niscaya tiadalah mengetahui seperti kata hukmah, man lam yazuk lam yadrid. Artinya barang siapa tiada merasa, niscaya tiada mendapat ia. Nah, jadi di situ kesimpulannya. Bilanya kada merasa, nah, kada dapat ini ilmunya. Merasa kada kira-kira ikam sini bahwa Allah Ta'ala itu ada, kada ada lagi yang lainnya. Bila merasa itu ya tak. Nah, man lam yazuk lam yadri. Nah, tiada merasa aja, niscaya tiadalah mendapatkan ia. Kalau mendapatnya kayak apa aja, bila kada merasa tuh. Nah, ayo. Jadi di antara di sini nak kada merasa tak, bahwa dirinya itu wujud Allah, kada dapat kami nyata. Kada dapatnya, makanya dia karasi ilmu hakikat ini, sekira mendapatkan rasa ini. Nah, dan tiadalah mendapat arifin billah. Nah, kada kawa jadi arifin billahinya pulang. Ayo, yang merasa manusia terus berumuran. Nah, kada jadi arifin billahinya. Mentarifkan dan mengisyaratkan akan dia, dan lemah mereka itu daripada mengibaratkan akan dia seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Artinya, maha suci engkau ya Allah, tiada kami mengenal akan engkau itu sebenar-benar pengenalan akan engkau, dan kelu lidah mereka itu daripada mengatakan akan dia seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man araf Allah kalla lisanuh. Artinya barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya kelu lidahnya, karena ia amrun zauqi. Dan lagi manakala merasa zauq seseorang akan terjalinya zat itu padanya, niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahdiyah wujud mutlak yang laisa kamitsli syai'un. Nah, jadi artinya kalau sudah orang itu artinya mengenal Allah, lalu di sini dibahasakan kelu lidahnya. Kenapa jadi kelu? Ini merasakan nikmat luar biasa. Lalu akhirnya kenanya di dalam hati itu luar biasa, lalunya lidahnya itu kada kabur ucap lagi. Nah, sudah kalau benar-benar kenal. Nah, dan di atas itu pun ada pulang. Kenapa jadi kelu? Nah, ini di atas ini dipahami pulang. Nah, karena inya merasa, bukan inya berkata-kata, keluar inya lidahnya. Nah, dikeluhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kecuali Allah Ta'ala yang berkata-kata. Nah, itu pulang. Pertamanya keluh dulu. Tadi mandam merakawa. Nya merasakan nikmat yang pertama itu tak. Nah, inikah artinya nang kada ku bayangkan sekalinya, inikah wujud Allah Ta'ala. Nah, ini kayaknya isi itu sama. Kau lah artinya lidah ini berkata-kata kawa. Tadi aja hatinya aja gitu. Hatinya aja nang berbicara terus kayak itu tak. Nah, setelah itu sudah mahirnya, lalunya berkata hatinya pulang. Nah, gerak lidah ini soalnya gerak Allah Ta'ala. Nah, di situ di atas ini tadi tak. Nah, kalau di bawahnya ya tadi tanya keluh dulu. Nah, maka tiadalah melihat ia akan amal dirinya dan amal orang lain. Nah, sampai ke situnya dulu tak. Kada melihat inya beramalan dan kada melihat amal orang lain. Kalau amal si aning itu ya. Nah, berarti pandangannya masih ke manusia. Nah, makanya kalau orang sampurna menuntut ilmu itu, makanya nang artinya nang kada bersembahyangan nih. Wah, untuk apa kamu kelanggar aja? Untuk apa kamu ke masjid? Siapa disembah? Nah, berarti melihat amal manusia, bukan melihat amal Tuhan. Nah, bepadah tinggi ilmunya itu. Amun pandangnya ilmu sempurna habis, kada ada lagi pandang itu. Nah, wujud Allah nang ke masjid itu, wujud Allah nang kelanggar itu. Ini kadang lagi amal manusia, amal Tuhan. Bahkan dirinya dia pulang. Ini kadang merasa panginya nang kelanggar, kadang merasa inya nang masjid. Allah taruh di dalam hatinya ta. Nah, di situ kita menghilangkan ujub riya. Tak kita berjalan kalau pada rumah, Allah nang keluar menuju ke masjid. Biar aja orang menyambat, penyembah yang paling itu kenapa Pak? Inya hati, yang penting hati kita jaga.
Itu tak jaga hatinya daripada sombong dah. Mbak Allah nang menuju ke masjid. Nah hendak ria itu ada ayah, hendak sombong itu ada ayah. Nah, tak turun ke masjid. Baik nang turun, nah sombong kan sudah. Biar kalau ada melihat, sombong sudah. Mbah, kan? Kalau ada melihat misalnya tengah malam, hendak anu sudah apa ngarannya? Anu istikaf di masjid. Nah, sorongan tapi sorong melihat di sorongan ke situ. Nah, sombong. Udah kan ada melihat tengah malam. Ayo, hendak melepaskan sombong, jangan kita nang turun itu lepaskan sombongnya. Bila kita nang turun ya sudah. Biar tengah malam jam 1 ulang kalau ada melihatnya sombong ikaman nyamannya. Dan tiadalah ia mengetahui akan segala yang memperoleh akan dia, karena bahwasanya makam ini makam ghaib, ia daripada pandangan wujudnya dengan sebab memandang wujud mutlak yang sendirian dia akan wujudnya, dan adalah orang yang pada makam ini tiada merasa akan sesuatu, karena bahwasanya tajalli zat itu menghabisi pandangan akan wujud hak yang satu. Nah, artinya ini memandang wujud yang hak aja, yang satu aja. Maka dengan sebab yang demikian itu hilanglah akal pada yang lainnya, dan terbanglah ia dengan sebab sangat tajalli nur yang dipandang, dan tiada hampir berpegang dengan syariah, dan terkadang ia berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima oleh ulama syariah, maka menuduh mereka itu akan zindik. Nah, jadi kalau kita memakai ini, bahkan ulama syariat menuduh zindik. Nah, itu tak, karena bahwasanya orang yang pada makam itu semata-mata hakikat tiada dengan syariah yang zahir, maka karena yang demikian itu berkata Imam Junaidi Baghdadi, la yablughu ahadun darajal haqiqah hatta yashhad fihi alfu siddiqin bi annahu zindik. Nah, itu tak berkata Imam Junaidi berkata. Nah, artinya tiada jua sampai seseorang kepada derajat hakikat hingga naik saksi padanya itu 1000 daripada orang yang sidik dengan mengatakan bahwasanya orang itu jindik. Nah, jadi kita sudah nah disinilah dipakainya oleh orang nang kalau sembahyang itu ilmu ini. Nah, ini duduk di hakikat aja ya. Nah, ini dipakainya menungguinya ulama-ulama 1000 mengatakan ini jindik. Ini salah paham. Maksud orang di sini mengatakan orang itunya kada pakai syariat tapi Allah nang bersyariat. Itu maksudnya. Nah, lalu seperti wudu apal Allah, bersuci mandi apal Allah, di situ maksudnya. Adanya memakai hakikat aja. Nah, kalau memakai yang itu, ini mah hadang orang sidik, artinya orang benar, orang jujur mengatakan ini jindik. Nah, itunya salah pahamnya. Nah, amun kayak kita belajar ini tetap aja kita mengamalkan syariat. Nah, itu bujur. Nah, ulama kan mengatakan ikam salah aja. Nah, jadi banyak kalau nama musuhi hubungannya tentang kalau sembahyangan. Ini himong aja. Karena ini ada perkataan Junaidi Baghdadi ini ada, jadi himbauannya aku tunggu 1000 ulama aja, mudah-mudahan aku salah jindik. Cuma itu bujuk-bujuk meninggalkan syariatnya, memang bahkan harus sembahyang lagi ya meninggalkan syariat ngaran-ngarannya. Nah, maka arti derajat hakikat itu hilang segala wujud yang zahir ini pada pandangannya, bukan hilang pada nafsunya. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini, maka tiadalah melihat ia dengan hatinya, hanya Allah Ta'ala. Nah, jadinya kalau memandang musyahadah di hatinya itu hanya Allah Ta'ala. Nah,
Dan apabila ia tiada melihat, ia melainkan Allah Ta'ala jua, maka tiadalah mengetahui akan barang yang dikatakan dengan tiada terikat perkataannya atas kaidah syariah. Sebab itu tiada membenarkan orang siddiq, melainkan menuduh mereka itu dengan bahwasanya ia jindik, karena amalihara syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena takut diikat oleh orang yang bukan pada makam hakikah. Maka orang siddiq itu tiada orang yang menjalani syariah Muhammadiyah atas perkara yang tamam dan kamal, tetapi kebanyakan orang yang sampai pada derajat itu dipeliharakan Allah Ta'ala akan dia hingga kembali ia kepada derajat adab yang telah lalu. Nah, jadi orang belajar ilmu ini kalau sudah sempurna, Allah memelihara, makanya kembali kepada adab yang awal. Nah, kalau kada kembali ya tadi salahnya, kada dipelihara Allah tak, itu pulang kita kembalikan. Nah, nangkara sembahyang sembayangan tadi Allah kada memelihara. Kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tasawuf, tetap kita kembali ke syariat tadi, ke semula. Nang kepa pelajaran semula, wudu ke ini, istinja ke ini, kembali ke situ. Cuma hakikatnya Allah Ta'ala nih itu dipelihara Allah Ta'ala tak. Nah, seperti sahabat dan tabi'in dan salafus soleh. Nah itu tak. Syahdan, maka apabila ia nyata bagimu sekejap mata jua, umpamanya rahasia yang engkau peroleh dengan musyahadah, mengakalkan hudur dengan tiada tersalang-salang, goplah tiada, tetapi yang demikian itu melainkan segala para anbiya dan aulia yang kamil, tiada bagi yang lainnya daripada mereka itu. Maka peliharakanlah olehmu akan dia dengan menutupi dia, dan jangan engkau nyatakan pendapat itu kepada seorang pun, karena yang demikian itu setengah daripada yang telah diharamkan Allah Ta'ala membuka akan dia dan disuruh menutupinya atas silah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira bersabda, walillahi maharimu fala tahtika huwa. Artinya, dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa rahasia yang diharamkan menyatakannya, maka janganlah kamu buka akan dia. Nah, jadi bila kita dapat musyahadah itu tak, jangan dihabarakan. Dapat musyahadah dah, karena ditutupi. Nah, makanya itu aku tuh belajar pada kai jahab tu tak, ada rahasia yang ditutupi. Karena itu ada yang diharamakan di sini nah. Nah, beberapa rahasia yang diharamakan ya, membukanya. Nah, karena bila dibuka itu gelak. Nah, jadi kemarin aku buka satu aja tah. Terada kalalah nih. Pas macam laki pada kasnan. Nah, aku buka tak kemarin satu lulusan pada kai jahab. Nah, jadi aja kasnan pas bahasa di sini. Cuma satu aja kebuka, 5 lagi yang kurahasiakan. Nah, membukanya itu ialah di surah Toha ayat 14-15. Nah, itu kebuka aku jelaskan tak. Nang bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Itu tak surahnya. Nah, itu yang dibolak-balik tak. Nah, kalaunya, makanya disitulah hakikatnya kita memakai. Kalaunya ibas yang membaca itu, ibas dan mengaku Allah Ta'ala, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ayo. Nah, apabila ibas yang membaca, ya Allah, itu terjemahnya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, tetapi bila itu sudah kalamullah,
Kembalikan ke Allah. Allah yang membaca itu. Siapa yang mengakui? Nah, sebutingnya ialah sambungannya itu di lulusan kai jahabta. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Nah, coba kamu itu berjalan di tengah jalan atau di masjid siarakan itu la ilaha illa ana. Gempar tuh bang, tuh hanya satu. Kemarin tuh berkubu kepada kasnan. 5 lagi rahasiakan. Maka yang 5 ini harap daripada yang itu. Yang itu aja sudah. Siapa perasaan mendibar kalau hati. Ayo, mendibar kada hati. La ilaha illa ana. Hendak Allah la ilaha illallah itu. La ilaha illa ana. Nah itulah hati-hati mengaji. Jangan mengakui ikam mengaji. Bila kamu mengakui ikam itu kena membaca. Gak ada Tuhan selain aku ya. Itu kan firman Tuhan. Berarti ampun Tuhan. Tuhan ampun akuan. Bukan si Baim ampun akuan. Bukan Ibas ampun akuan itu. Tapi ini pada aku ya mengaji. Aku qori ya gugur sudah. Padahal ini takutan benar sama aku Allah. Tapi nya kada sadar. Kenapa kada sadar? Aku jadi mengaji. Aku jadi menghafal Al-Quran. Nggak apa kisahnya? Coba kita suruh kamu nikah mengaku Allah. Kedua nih aku mengaku Allah. Kafirnya. Kamu bisa mengaji. Nah selesai. Iya aku bisa mengaji. Berarti kamu mengaku. Buktinya apa? Ya tadi surat Toha. Ini pasti melanggar itu. Nang la ilaha illallah itu kada boleh tinggalnya. Kecuali karena satu ayat itu dilungkahnya. Kalau orang buju-buju takutan mengaku Allah, satu ayat itu dilungkahnya. Kalau buju-buju takutan. Tapi ini wani-wani takutan. Mbah, waninya kada sadar. Ya kalau waninya kada sadar. Jadi jangan bangga nang hafal Al-Quran 30 juz, jangan bangga. Ikam di situ ada pengakuan. Buka karena kalau orang percaya surat Toha. Lalu mantap Ibas mengaji. Nah ya sudah. Innani anallah ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nang kayak apa? Ayo. Maka abas itu bilang. Fa'buduni ya. Maka itulah disuruh sembahyang. Wa aqimis sholata lidzikri sambungannya. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah jadi bila sholat itu artinya di sini jadi ingat diri ini aja. Bilanya keluar berarti tak gangguan. Cuma bila orang belajar ilmu ini cepat pulangnya kembali. Bilanya kada belajar tetap inya keluar terus ingatan itu tak. Bilanya belajar ilmu ini nya kembali pulang ke dirinya. Di hati di situ karena wa aqimis sholati lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku apa siapa? Dirinya. Dirinya tadi apa? Dirinya Allah. Karena ada di situ. Maksudnya. Ayo ingatlah diri Baim. Karena ini wujud Allah. Tahu aja pengampunnya Allah juga. Cuma karena tahuinya. Di situ artinya janganlah artinya. Sedikit aja hilapnya kita. Nah disitulah waktu Rasulullah tak membaca itu. Nang sampai tangan Sayyidina Umar mengutip pedang kelapasan. Pas terbaca itu Rasulullahnya bahagiakat. Bukan kata-kata Rasulullah gitu. Orang ahli hakikat Rasulullah itu ahli ma'rifat. Ayo. Jadi waktu Sayyidina Umar kada masuk Islam, siapa aja yang mengaji aku bunuh. Siapa yang masuk Islam aku bunuh.
Inya kan baru masuk Islam lagi Sayyidina Umar tuh, paling jagau. Ternyata apa? Adiknya Sayyidina Umar masuk Islam, mengaji, nang melajari Rasulullah. Ya hendak membunuh. Nah, jadi waktu itu di situ di rumah Rasulullah tuh, artinya di majelisnya 39 orang. Ya, takutanan karena Sayyidina Umar mengetok lawan pedang sebuting. Jadi Rasulullah masih kita takut. Kita ini 39 orang, di luar cuma satu, masih kita takut. Tetap takutan nek. Ya nah Rasulullah mengaji, pas baca innani anallah la ilaha illa ana, gugur pedang tersungkur menggatar. Hah? Karena apa situ Sayyidina Umar tahu kan? Hah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku. Gugur Allah bang. Siapa artinya wali menimpas Allah? Rasulullah yang membaca, cuma Rasulullah hakikat. Kita kada tetap timpas orang lah mengaji. Biar hafal 30 juz mengaji, artinya tahan dilindungi oleh Allah. Pagat juga leher kita. Kenapa kita pengalaman mengaji? Ada Rasulullah itu kadainya orangnya langsung. Ya nak kelapasan pada Sayyidina Umar, ya masuk Islam tak? Pas tak baca itu tak surah itu tak. Maka peliharalah olehmu dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya supaya tetap ia bagimu. Nah, jadi di sini kan nih juga wasiat Rasulullah sebenarnya. Tiap hari Jumat wasiat ini dihobarakan kepada jamaah. Apa wasiatnya? Taati yang disuruhnya, artinya jauhi yang dilarangnya. Ya kalau nah maksud artinya suruhan tadi, taat tadi artinya kita apa? Disinilah artinya kalau kita bahasa fikih syariat, artinya nang dilarang itu artinya nang disuruh, artinya seperti sholat, puasa, baca itu kan disuruh, lalu orang itu artinya taat, itu syariat tak mau. Nang dilarangnya apa? Seperti berdusta, memakan yang haram itu dilarang. Cuma di sini karena ilmu hakikat, aku sampaikan ilmu hakikat juga, bukan syariat. Nah sini ilmu hakikat. Jadi nang disuruh itu artinya taat, itu artinya bahwa kelakuan ini, nah ibadah ini Allah nambah kelakuan, itu maksudnya taat. Itu maksudnya nang disuruh dah. Ujar Allah, aku itu maafin perbuatan. Nah itu nang disuruh. Nang dilarang apa pulang? Jangan ikam nang menggawin itu nang dilarang. Ayo, itu bedanya hakikat dan syariat tadi tak. Nang dilarang itu nang diharamkan itu ikam ampun gawian, ikam sembahyang, ikam puasa, itu nang dilarang. Itu nang dilarang. Nah itu tak tiap Jumat kita mendengar wasiatnya itu paham juga kada kegiatan jemaah ini bahwa itu nang dilarang sebenarnya. Jangan ikam mengaku itu nang dilarang Tuhan tak. Supaya tetap bagimu keadaan lain karena ia rahasia yang amat mulia. Nah amat mulia ini tak orang sampai ke ilmu sini amat mulia. Dan sembanyaknya olehmu kepada yang bukan ahlinya. Nah dan jadi ini disembunyikan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka orang yang ahlinya itu yaitu orang yang suci hati mereka itu daripada selain pada Allah. Jadi artinya suci itu bersih, itu orang tasawuf maksudnya. Makanya belajar tasawuf itu membersihkan hati. Mereka itu bagi tempat pengetahuan akan daripada bagimu, dan mereka itu di dalam makom adab serta Tuhannya, dan lagi pula makom bako ini kembali kepada zahir syariah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan ia akan suruh syarat dan menjauhi tegah oleh syarat dan memberi ia akan mempunyai bahagian akan bahagian dan menyempurnakan ia tiap-tiap yang mempunyai hak akan hakikatnya, maka jadilah ia ketika itu baqa billah, yaitulah yang dituntut dan diketahui olehmu bahwasanya yang diharamkan itu membuka rahasia itu, yaitu pendapat zauqi ma'rifah, bukan haram membuka ilmu ma'rifah. Nah itu bedanya. Dikira tadi haram membuka ilmu ma'rifat. Nang haram itu waktu engkau dapat ilmu ini kada dilajari cuma dapat sendirian, tuh haram dibuka. Nah, bukan tadi haram mempelajarkan ilmu ma'rifatnya. Bukan haram membuka ilmu ma'rifahnya dan mengajar akan dia seperti setengah orang yang jahil. Hanya saja yang demikian itu wajib, bukannya haram. Syahdan, hasil bahwasanya makom ini dua perkara tadi, yaitu syuhudul kasroh fil wahdah, artinya pandang yang banyak di dalam yang satu, dan kedua syuhudul wahdah fil kasroh, artinya pandang yang satu di dalam yang banyak, seperti yang telah lalu disebutkan. Syahdan, bermula makom baqabillah itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam panapillah, karena makam pana itu makam binasa dan hilang di bawah ahdiyah Allah Ta'ala, dan makam baqabillah itu makam yang tetap dan kekal di dalam wahidiyah Allah Ta'ala, dan lagi makam pana itu yaitu pandanganmu bahwasanya tiada yang mawujud hanya Allah Ta'ala, dan maqam baqabillah itu pandanganmu akan bahwasanya Allah Ta'ala, kebenaran Allah Ta'ala, dan qayyum Allah Ta'ala. Ketika itu maqam baqabillah ini syaratul wujud, dan lagi dinamakan maqam baqa itu dengan maqam tajalli, nyata, dan maqam zahir, nampak. Nah jadi di situ tak ulang. Nah, kalau makam panapilah itu binasa, membinasakan. Nah, jadi kalau kada kawa di makam baqabillah, cukup dulu makam panapilah, artinya membinasakan. Aku dulu kada ada binasainya. Habis itu seluruh makhluk kada ada binasa, seluruh alam kada ada binasa. Nah, itu aja dulu. Kalau kawa sudah ke atasnya, makam baqabillah kada ada lain dah. Kekal bahwa inilah orangnya. Nah, aku sudah padahkan tadi seperti siapa? Seperti Datu Abulung, Syekh Abdul Hamid. Itu tak baqabillah orang itu sudah tak. Nah, sampai dihakimi pun baqabillah juga kada mundurnya. Nah, tujukkah Allah Ta'ala? Bila Allah Ta'ala hukum bunuh? Iya. Sampai ke itunya. Mun kita bang, kemujurkah baqabillah Allah Ta'ala? Masuk penjara seumur hidup. Nah, kada jadi. Ya kalau, nah itulah tidak mengetahui keyakinannya. Awan baqabillah tetap dimasukinya tuh, walaupun seumur hidup penjara tuh. Nah kayak Datu Abulung, hukum pancung, hukum mati. Nah cuma memang siden sudah luar biasa. Baqabillahnya ujar siden, seluruh manusia yang akan membunuh aku. Manusia kalau membunuh Tuhan. Kira-kira tak? Nah, maka dibuktikan serbujur ke pembunuh. Katuloy sini kandak ko seorang. Isok aku mati, dasar mati. Kandak sidengerannya kandak Allah Ta'ala baru mati. Dibuktikan memang kandak pembunuh. Berapa algojo? Sampai dirandam di sungai Teluk Buntar. Berapa tahun? Diulahkan laking besi, dirandam di sungai Teluk Buntar. Berapa tahun? Kada mati. Udah siden sudah kada bunuh aku. Nah itu tak. Jadi kita bandingkan pulang ilmu-ilmu wahini. Nang tadi pulang karena bersembahyangan tadi. Kayak itulah ilmu sampailah. Hukuman gitu. Nah, coba ya pang itu kurung dengan bersih. Pada semalaman aku bisa buntau. Ya kalau sembahyang sudah. Coba ya pang itu gurunya kah randam di sungai.
kuteh ini na isu karis bisa buntau na lihat tidak tahu bulung berapa tahun tatap sidin sembahyang mulah masjid di situ perbandingan kita tak kuat kita sudah tak itu ada kau dipengaruhi lagi yang karena bersembahyangan karena ada pada Tuhan ada sejarah ya kalau zaratul wujud dan lagi dinampakkan makom bako itu dengan makom tajalli itu nyata dan makom zahir nampak dan makom seluruhnya. Nah jadi makom bako billah ini nampak, tajalli itu nampak. Nah tajalli jadi disinilah artinya kadang-kadang orang mengatakan artinya manusia itu tempatnya hilap dan lupa. Iya kalau itu orang mengatakan banyak. Karena sedikitnya mengatakan itu manusia itu tempatnya hilap dan lupa. Tapi kalau di sini mengatakan manusia itu tempatnya tajalli Allah Ta'ala. Mbah, kamu kalau ada manusia Allah Ta'ala kalau ada tajallinya, kada nampak. Di mana di situ buktinya Allah Ta'ala mengatakan ya Muhammad kalau kada engkau Muhammad kada nyata aku Allah itu di hadis kursi tak kalau kada ikam Muhammad kada nyata aku nah itu tak si manusia tadi si Muhammad tadi Allah yang pada gitu jadi kau juga kita mengatakan manusia itu tempatnya tajalli Allah Ta'ala sampai kita mengatakan manusia itu tempatnya hilap dan lupa. Amun ikam kayak itu kan ya enggak akan ingat terus. Ikam juga mau padah gitu. Mbah, ikam juga nambah doa sorong. Ya, sering lo mendengar itu ceramah ada. Manusia itu tempatnya hilap dan lupa. Iya, sorong kan ingat terus. Sorong juga nambah doa gitu. Coba sekarang dirubah. Manusia itu tempatnya tajalli Allah Ta'ala. Insyaallah tak. Nah, Mbah dirubah nih tuh. Jangan lagi mengatakan manusia tempat hilap dan lupa. Jangan lagi ganti manusia itu tempatnya tajalli Allah Ta'ala. Ganti dengan itu. Cuma jangan dikepadahkan kan ibadah guru-guruan lah. Habis itu dibahasnya. Cukup di hati aja nih itu. Mbah. Karena guru-guruan ada kayak itu. Ika malah ini. Habis itu dobraknya kena. Cukup di hati aja mengatakan itu. Mbah nang orang sepaham aja tadi. Nah habis ikam. Makanya itu memang andalan buhan guru-guru ceramah itu. Tak keluar kan yang itu. Tak keluar kata-kata itu karena seorang malah ini terjadi Allah Ta'ala iyam sudah dibadahkannya kemana kan tak stres benar malah ini bang. Nah itu tak makanya dibadahkan di hati itu suhud di hati. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillah.